Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li mu'allifi hadzal kitab al-alama Syaikhul bin Sunnah Hadrami wa bi niyatil futuh wal munuh wa rusum wa salahil jasadir bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qarradiyallahu ankum. Arkanus sholati sab'ata asyara. Baik jemaah sekalian, kita akan memasuki bab tentang rukun-rukun sholat. Sekali lagi sekedar mengulang bahwa nanti ada juga di kitab-kitab lain boleh jadi keterangannya bukan 17 rukun sholat, tetapi ada juga yang mengatakan 14. Itu sekali lagi perbedaan di teknik penghitungan saja. Ada yang satu dijadikan dua, ada yang dua dijadikan satu. Paling tidak sahnya sholat secara hukum adalah 17 perkara ini. Al-awwalu an-niyatu, pertama itu niat. Jadi niat ijma'. Kalau dalam fikih ketika disebut ijma' maka Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali bersepakat anna niyata ruknun min arkanis sholat, bahwa yang namanya niat itu adalah rukun daripada rukun sholat. Enggak ada perdebatan, enggak ada perbedaan. Yang menjadi perdebatan atau debat tebal adalah apakah niat itu perlu dilafalkan atau tidak. Itu dia. Kalau masalah niat jadi anggota rukun sholat, enggak ada perdebatan, semuanya sepakat, ijma' itu namanya, bahwa yang namanya niat rukun daripada rukun sholat. Yang menjadi debat tebal, apakah niat perlu dilafalkan atau tidak. Usolli fardhal maghribi misalnya ya. Nah nanti Imam Syafi'i detil tuh di bawah ini setelahnya, bahwa kalau sholat yang bersifat fardu maka sahnya niat minimal ada 3 kategori. Andai kata sholatnya itu sholat sunnah yang zata sababin ay zata waqtin, yang terikat dengan sebab dan waktu, seperti sholat sunnah duha, terikat waktu enggak dia itu? Terikat. Sholat tahajud terikat waktu enggak? Terikat. Nah kalau sholat sunnah, kalau sholat sunnah yang terikat waktu, maka dia minimal niat sahnya harus mencakup 2 kategori. Tetapi kalau sholat sunnah yang tidak terikat waktu dan sebab, yang kita sebut dengan sholat sunnah mutlak, maka niatnya minimal 1 kategori sahnya itu. Nanti setelah ini akan di belakangnya ada. Asani takbiratul ihram. Kedua itu takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram.
Nah, ntar nih takbiratul ihram Syekh Salim Sumair, kita lagi ngaji fikih ala madhab Syafi'i yang diasuh oleh Syekh Salim Sumair. Ini kita lagi ngaji sama beliau dengan kitabnya Safina. Takbiratul ihram nanti dijelaskan begitu detail bahwa kalimat Allahu Akbar, Allah itu nggak bisa diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar, nanti nggak bisa tuh. Padahal walillahil asmaul husna, tapi segitu nggak bisa, nanti ada tuh cara-caranya. Banyak orang di permulaan takbiratul ihram udah banyak yang salah, menjadi sebab ketika rukun tidak sempurna dipertanyakan keabsahan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal salatnya. Kenapa? Barnya panjang. Allah. Nanti di sini ada nih, diterangin nih. Letak mengangkat tangan disunahkan. Itu ada 4 tempat. Jadi kadang-kadang ada orang ngangkat tangan asal ngangkat tangan. Padahal mengangkat tangan yang dihitung sunnah itu hanya 4 tempat. Nanti di belakangnya ada nih sunnah mengangkat tangan. Jadi nggak sembarangan mengangkat tangan. Ini apa aja gerakannya ngangkat tangan, atau yang bukan tempatnya diangkat tangan. Nggak jadi rusak situ sholat, cuman artinya yang nggak tertib aja deh. Kayak takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir pergantian dari satu rukun fi'li kepada rukun fi'li yang lain, ada tempatnya Pak. Walaupun tidak jadi rusak. Mau ente ruku udah sempurna baru Allahu Akbar, ente udah tegak baru sami Allahu liman hamidah, itu imam, ya nggak jadi rusak. Cuman berarti dia belum tahu tuh secara ilmunya bahwa takbir intiqal cara ngucapinnya bagaimana. Kadang-kadang dari ruku ke i'tidal bacanya Rabbana walakal hamd. Abis itu bacanya apa? Sami Allah. Kalau dari ruku ke i'tidal bukan itu bacaannya, salah. Tanya dah, lu bacanya kenapa begitu? Gue ikut-ikutan orang, begitu pasti. Enggak dari kitab. Kalau kitab nggak ada yang terangin gitu, begitu dari ruku ke i'tidal bacanya Rabbana walakal hamd. Tanya dari mana? Ikut-ikutan gitu. Begitu udah Rabbana lakal hamdu, habis tegak apa yang ente baca? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu ada sejarahnya antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa akhirnya katanya baca itu ya Muhammad sami Allahu liman hamidah. Udah tegak baru ada doa. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu. Di situ letak doanya, bukan berdiri tegaknya. Sampai kapan? Di mana letak tegaknya? Entah, ada di belakangnya. Kayak orang nengok assalamualaikum, assalamualaikum, ngelek kepalanya pas kalimat apa coba? Geleng kepalanya. Kemudian kapan geraknya makmum? Ntar akan tes. Ntar kita akan bahas. Di bawah ada insyaallah. Jadi ya, ini kita lagi ngaji Imam Syafi'i versinya Salim Sumair. Adapun nanti di luar sana ada hal-hal yang berbeda, itulah fikih. Malah menjadi penambah cakrawala kita. Jadi nggak gampang nyalahin kalau orang sudah belajar fikih, tingkat perbandingan mazhab nggak gampang nyalahin. Oh iya begini, oh iya begitu. Itulah dinamisnya fikih ya, dinamisnya fikih. Jangankan di antara mazhabul arba'ah, antara pengikut Syafi'i aja banyak perdebatan juga. Antara Imam Romli sama Imam Rafi'i juga berbeda, itu biasa. Ya nanti kita pelan-pelan ya. Jadi kita benar-benar
paling enggak ada tuntunan dah, enggak sembarangan tengok, kemudian gerakin tangan, ngangkat tangan gitu, bukan sembarangan gerakan gitu, tapi memang ada tuntunannya gitu ya. Ada tuntunannya. Kan kebanyakan kita ini improv kayak sholat deh, sholat. Iya Pak. Ini aja. Oh iya. Oh ini ya, batunya agak lemah. Tes. Ah, iya deh, nggak apa. Jadi ya sebisa mungkin, seikhtiar mungkin, paling enggak ada maroji dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kayak sholat Fatihah saja, saya jadi bingung kan Pak. Kita kan ngajar Quran. Kalau di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Orang kan suka berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan berhenti di situ tuh banyaknya. Kalau orang belajar tajwid kan di situ jelek, berhenti di situ. Kita lagi ngejelasin yang sempurnanya, kalau kuat napasnya habisin, kalau nggak kuat berhenti di situ. Berhenti di situ disangkanya saya ngelarang, bukan ngelarang. Kalau Bapak berhenti di situ buruk, rusak sih kagak, berarti buruk. Kan wakaf itu wakafnya lam di situ tuh. Secara ilmu tajwid berhenti di situ jelek. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, orang nggak kuat. Ustadz kuat tapi berhenti di situ, ya gimana ya, susah juga. Berarti dia nggak menjalankan ilmu tajwidnya. Salah sih kagak, salah kagak. Cuman kalau memang mampu lanjutin aja dah. Tapi kalau nggak mampu berhenti di alaihim boleh nggak? Ya boleh. Tapi Ustadz ada orang nih bacanya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu anak santri pasti ngaji begitu yang benar, kalau nggak sanggup begitu. Tapi tidak jadi salah berhenti di suratul ladzina an'amta 'alaihim. Cuman secara ilmu tajwid orang ganjel. Cuma kan repotnya kita banyak para guru-guru nggak baca Qur'annya begitu. Di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba Bapak belajar ilmu tajwid tentang bab wakaf dah. Lihat di lam itu tandanya apa? Tapi ya kita harus jelaskan. Ya makanya tidak bisa jadi ukuran ibadahnya guru, jadi ukuran enggak. Ustadz itu kayak kok nunjuknya pakai jari tengah, begitu Pak. Dilihat kan, nggak bisa jadi ukuran dan patokan ibadah. Ternyata jari telunjuk gurunya rusak, buntung. Maka begitu, karena dia ngelihatnya salah kan. Jadi nggak bisa, kalau kata Buya Saiful, jangan begitu. Begitupun bacaannya, kalau memang tadi lagi nggak rusak, cuman ya kalau nggak mampu mau diapain? Suratul nggak mampu, kayak saya nih nggak mampu, nggak diapain. Tapi kalau mampu lanjutin dah. Tapi Ustadz dia sanggup, tapi berhenti di situ, ya nggak apa-apa, nggak rusak. Cuman secara ilmu tajwid sebenarnya buruk. Coba aja buka ilmu tajwidnya, gitu kan. Wah nanti banyak Pak, nanti dalam tafsiran perdebatannya panjang itu. Bismillah aja itu menjadi debat tebal di kalangan ulama. Apakah Bismillah bagian daripada suratul Fatihah? Itu pun jadi perdebatan panjang. Kayak misalnya saya bilang ada tuh namanya khilafus suwar. Kalau antum di rakaat pertama surah Al-Ikhlas, sholat nih di rakaat pertama surah Al-Ikhlas, maka cakepnya di rakaat kedua cari surah yang di bawah posisinya surah Al-Ikhlas. Di situ ada Al-Falaq, ada An-Nas, pilih salah satunya. Ustadz boleh enggak rakaat pertamanya qul a'udzu birabbin nas, rakaat keduanya surah Al-Ikhlas? Rusak maka kagak, itu mah sunnah. Cuman namanya ente enggak apik, enggak ngerusak sholatnya, enggak. Cuman namanya khilafus suwar, enggak tertib aja. Maka di tarawih kan al-hakumut kulhu, ya kan? Terus tuh ke bawah al-hakumut wal asri wailul alam taro, terus ila fi Quraisy. Memang sunnahnya begitu. Tetapi ditukar-tukar pun nggak jadi rusak. Cuman namanya khilafus suwar, kurang apik aja. Kalau kiai-kiai yang apik kadang-kadang nggak mau tuh bermakmum kepada imam yang begitu. Kenapa? Yang perkara sepele dia nggak perhatikan. Begitu, apalagi yang lain. Ada yang begitu tuh.
Di tempat saya posisi imam kakinya salah saja, sholat kakinya numpuk pak, nggak benar tuh duduk di antara dua sujudnya. Begini, kita coret dari khotib. Kenapa? Ini orang sembarangan sholatnya. Kalau ulama yang saklek batal lu sholat begitu. Kakinya begini. Nanti disebut butunul asobi. Berarti dia nggak tahu yang disebut butunul asobi. Kakinya pada begini. Ulama yang apik dicoret di tempat saya coret-coretin tuh khotib. Ustaz MAG, biarin master alam gaib nggak apa-apa. Lu begitu. Udah berapa saya coret-coretin. Baca Al-Qari'ahnya kacau. Padahal master pak, khotib, bingung sekarang kita. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, narun hamiyah. Loh gimana mau nyalahin, bingung nih. Santri yang nggak sekolah nyalahin yang S2, coret. Apa-apaan? Itu sekolahnya di Yaman pak, coret. Baca Quran mah nggak mau dari lulusan Timur Tengah, mau dari mana, mau yang penting kalau harus pendek panjang tasdid begitu aja. Ikhfa enggak, coret. Begitu susah amat. Baca Qurannya berepetan bagaimana tentang ilmu agamanya, begitu aja udah repot amat. Ini kan kita jadi capek. Bayangin anak-anak santri yang nggak sekolah nyalahin yang pada lulusan Yaman, yang pada master. Ya bagaimana? Ada S2 Imam Hambal bin Anas, kan bingung kita pak. Imam Madzhabul Arba aja salah. Ada sejarah Imam Ahmad bin Anas. Masa Ahmad bin Anas? Ahmad bin Hambal. Ada juga Anas bin Malik kan begitu. Itu yang ngomong udah S2. Nih gimana nih kita bingung. MAG pak ya, master alam gaib apa master alam goblek, gua nggak tahu. Udah coret aja dah, bodo amat dah. Jadi kita jadi malu ya, sangkanya nggak bisa nyeleksi. Ini yang luar biasa nih, bacaan Qurannya sembarangan. Ya Allah, kalau masalah cakep mah itu mah anugerah, yang penting makom sahnya deh diperhatiin, gerak-gerakan sholatnya. Jangan sembrono banget, ada yang tangannya begini-gini. Ini bisa jadi batal pak. Iya deh. Kadang-kadang ibu-ibu sholat sujudnya di atas mukena, batal. Oh batal Ustaz, nanti ada pak. Ada sujud, anggota sujud tuh kayak gimana aja ada. Di sini ada tadi. Banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang pakai imamah jadi rusak sholatnya. Kenapa? Imamahnya ngalangin dia sujud. Pakai gini-gini ya. Lagian jadi makruh orang pakai imamah kalau bukan orang berilmu. Nggak boleh sama Imam Nawawi. Kita cuman baru orang kemarin sore ilmu agama nggak seberapa pakai imamah. Sunnah bener, cuman itu pakaian ulama, jangan begitu. Saya omelin tuh ada orang madrasah kagak pakai gini-gini ya. Bilang copot, ente gak menghargai ulama. Itu lipatan itu pak dalam ilmu itu menunjukkan makomnya. Oh lipatan begitu dia mutasawwif ahli tasawuf. Oh lipatan begitu dia mufaqih ahli fikih. Oh lipatan begitu dia mufasir ahli tafsir. Jadi lipatan itu menunjukkan makom pak. Nggak sembarangan pakai imamah tuh. Bukan hanya sekedar sunnah. Buat kita cukup pakai sorban, ditaruh di begini. Pakai sorban aja cara Abu Bakar, apa cara Umar, apa cara Utsman, apa cara Ali nih. Ente maunya. Nanti kalau kita ngajak bab tentang imamah, ada cara-cara pakai Imam Ali begini. Sahabat Sayyidina Utsman begini, Sayyidina Abu Bakar begini. Beda-beda caranya. As-salisu al-qiyamu 'alal qadir. Ketiga itu berdiri atas orang yang kuasa. Berdiri. Ustaz, ada orang kok di sholat sunnah duduk padahal dia mampu. Kalau sholat sunnah sekalipun mampu boleh duduk pak. Ini yang dalam sholat fardu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu boleh nggak pakai duduk. Duduk pak, jangan dipaksain. Duduk. Saya udah ngerasain.
Oh begini ya. Bedanya duduk kami berdiri kalau memang nanti punya penyakit. Nggak mampu duduk tiduran, sampai kalau nggak mampu disolatkan kan begitu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihati. Keempat itu membaca Fatihah. Makanya nanti dari yang 17 ini dibagi lagi menjadi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Mana yang kategori rukun qalbi, mana yang kategori rukun qauli. Rukun qauli itu harus terucap, enggak boleh enggak, harus terucap. Minimal terdengar buat kuping kita sendiri itu. Apa aja nanti ada, misalnya nanti dulu belum masuk nih, misalnya takbiratul ihram. Nggak bisa bapak takbiratul ihram diam aja. Allah, itu dari A sampai bar mesti jelas, karena dia rukun qauli. Fatihah, makanya nanti di sini surah Fatihah tasdidnya aja sampai dijabarin sama Salim Sumail pengarang kitab ini, karena pentingnya itu Fatihah. Nanti akan terjadi perdebatan. Kalau kata Imam Hanafi, berdebatnya ini kan di Al-Quran yang mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah oleh kamu daripada Al-Quran. Kata Imam Hanafi, Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Bukan Fatihah. Jadi mana aja boleh, yang penting ayat min ayatillah. Tapi kata Imam Syafi'i enggak begitu pi. Waktu berdebat ceritanya, enggak begitu. Itu ayat masih am. Itu ayat masih umum. Mana yang faqra'u ma tayassara minal Quran, yang mudah tuh yang mana? Kan dia ada 30 juz, 114 surah, 6.000, yang mana? Kalau begitu ayat itu perlu ditafsirkan. Lihat hadis kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak dikatakan salat orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti ayat yang tadi faqru masih am, ditahsis oleh sabda Rasulullah, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Berarti yang dianggap mudah itu adalah Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i, Fatihah ruknun min arkani sholat, rukun daripada rukun sholat. Begitu. Makanya nanti ada tafsir, ada ulumul tafsir, ada hadis, ada ulumul hadis. Ulumul tafsir kayak gimana? Ada nasakh, mansukh, ada am, ada khos, ditahsis. Faqra'i itu masih umum, perlu ditahsis. Lihat sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Enggak disebut sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka kata Imam Syafi'i, Fatihah merupakan rukun daripada rukun sholat. Maka Fatihahnya mesti benar. Nah kalau orang nggak bisa baca Quran, baca sholat, yang dibaca apaan coba? Ini kan di sini sih alhamdulillah ya Allah, imamnya suaranya cakep, habis cakep dah. Di tempat-tempat lain Pak krisis. Ini sih bukan ini. Ada imam bagaimana ya? Udah nggak ada lagi apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bacanya. Ini beneran nih, saya nggak ngecek ini bener. Ya lu gimana sih ini? Tapi kalau dikasih tahu malahan dia karena merasa lebih tua. Lempangan ilmu kan nggak tua. Imam itu bukan bicara tua muda, yang afsah bacaannya. Ya Allah, itu orang alim 30 juz sampai 40 juz kali dia hafal, giginya pada rontok, mundur, nggak boleh jadi imam, nggak boleh. Yang bacanya standar yang itu. Kenapa? Karena dimungkinkan dia tidak bisa fasih secara baik, sekalipun orang alim. Giginya nggak habis nih kayak saya ini, tapi bagus masih bawah. Kalau atas repot nih. Ini harus segera pakai gigi palsu. Tapi ada yang gigi palsu saya ngajarin lepas lagi ngaji. Ada orang bisa Pak, jika gigi sambil bersiul. Saya nggak percaya tadinya, jika gigi sambil bersiul bagaimana? Nggak taunya gigi palsu. Gini kayak mereka. Iya juga sih. Masya Allah. Nah, ya nanti kita akan sedikit-sedikit ya. Jadi kalau lihat tentang perdebatannya ajib gitu ya. Ajib itu faqra'u kata ini begini. Tidak terlalu menukik tapi sedikit-sedikit nanti kita.
Al-khamisu ar-ruku'. Kelima itu ruku'. As-sadisu at-tuma'ninatu fi. Keenam itu diam sekedar membaca subhanallah pada ruku'. Nah, kalau yang dijadikan satu yang 13 tadi ruku' dan tuma'ninah begitu. Kali ini ruku' sendiri, tuma'ninah sendiri. Apa itu tuma'ninah? Diam sejenak, Pak. Minimal bacaannya subhanallah. Maka di situ diajarkan disunahin baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Enggak baca itu boleh enggak? Boleh. Diam doang boleh. Orang sunnah kok di situ. Diganti subhanallah boleh enggak? Boleh. Ada orang imam di tarawih cepat banget diganti subhanallah doang. Subhanallah, subhanallah. Minimal tumakninah di kalimat subhanallah. Kalau baru subha dia udah bergerak, enggak dapat tumakninah, selesai. Namanya. Jadi sholat itu bukan bicara cepat atau tidak cepatnya. Artinya tumakninahnya dapat apa enggak? Mana ukuran tumakninahnya? Ukuran tumakninahnya adalah kalimat subhanallah. Begitu ukurannya tuh. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, boleh. Gitu. Ini lagi bicara itu dulu ya. Jadi tumakninah. Jadi bergeraknya itu, diamnya itu minimal banget sebatas kalimat subhanallah, tasbih. As-sabiu al-i'tidal. Ketujuh i'tidal. As-saminu at-tuma'ninatu fi. Kedelapan diam sekedar membaca subhanallah tadi tuh. Jadi i'tidal dan tumakninah ini i'tidal sendiri, tumakninah sendiri. Sami Allahu liman hamidah, tangan jatuh di sini. Sami Allahu liman hamidah yang di sini. Sami Allahu liman hamidah sampai di sini. Baru doanya Rabbana walakal hamdu. Subhanallah boleh. At-tasi'us as-sujudu marrataini. Kesembilan sujud 2 kali. Sujud nanti di bawah ini ada penjelasan tentang a'dha'us sujud. Anggota-anggota sujud. Mana yang disebut anggota sujud itu harus yang dipakai. Yang kedua, bagaimana cara turun dari atas untuk ke sujud. Nanti ada. Kemudian posisi kaki bagaimana? Ya, ada yang rapat begini, ada yang begini. Ini pada berantem baik-baik. Mau begini nggak apa-apa. Yang penting jangan begini aja. Yang bagus ya begini rapat. Begini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Rapat ya cakep begitu aja. Tapi kakinya nggak boleh begini. Yang disebut nanti ada ya, ada sujud nanti agak loncat kita nih. Al-ashiru ke-10 at-tuma'ninatu fi. Sekedar diam sekedar membaca subhanallah daripada duduk antara 2 sujud. Al-hadi asyar ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk antara 2 sujud. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Ayo bagaimana? Kadang-kadang duduk pada habis duduk pala sengkleh. Begini. Di tahiyat pala pada begini. Emang harus begitu ya, Pak? Itu kesian tuh habis. Enggak begitu ah. Ini kadang-kadang gitu. Karena dari kecil kita gak dibenerin sih pala aja. Entar ya. Entar yang ada gini gitu. Ternyata habis dong. As-tsani asyar at-tuma'ninatu fi. Ke-12 diam sekedar membaca subhanallah pada duduk antara 2 sujud. As-tsalisa asyar at-tasyahhudul akhir. Ke-13 membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir batas sampai mana? Tasyahud awal sampai mana? Tasyahud akhir sampai mana? Itu nanti berfungsinya kalau pada sholat tarawih kan cepet tuh sholat tarawih itu. Boleh tuh lempengan tek sampai di situ ente boleh salam. Lempengan di situ ente boleh salam. Enggak harus sampai selesai di situ gitu. Nanti ini kita lagi bahas satu-satu dulu baru nanti satu-satu kita ulas. Ar-rabi'a asyar al-qu'udu fi. Ke-14 duduk pada ketika membaca tasyahud akhir.
Al-Khamisa Asyar ke-15 itu membaca As-salatu ala nabi, membaca sholawat. As-sadis Asyar ke-16 membaca salam. Ke-17 At-tartib. Salam batasannya mana? Kapan kita mulai nengoknya? Batasan salam sampai di mana? Tasyahud akhir sampai di mana? Nah, nanti setelah itu baru kita akan bahas satu-satu. Insya Allah besok masuk kepada an-niyatu. Niat itu fungsinya ada 3. Tadi ada niat fardu, ada niat sholat sunnah terikat waktu dan sebagainya. Mana kategori yang fardu, minimal apa? Ada ta'yin fi'li, ada qasdul fi'li, ada nanti gitu. Insya Allah minggu yang akan datang ya. Allah kasih sehat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Niyatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka antal karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la muhtajan illa kafaitah wa la 'aduwan illa khadhaltah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'al auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-Qur'an. Allahumma zain akhlaqana bil Qur'an wa zain akhlaqa auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina bil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Ya man yara wa la yura wa fadluhu amman lana yassir lana umurana ya Allah. Yassir lana umurana ya Allah. Yassir lana umurana ya Allah bi jahi sahibil Qur'an. Allahumma barik lana fil maut fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut fima ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان